Renki membawa Jiao pergi, namun tiba-tiba mereka hampir terjatuh dan tidak sengaja berciuman ketika sedang berada di eskalator. Anehnya, karena penyakitnya itu, setelah tidak sengaja berciuman, Renki tiba-tiba merasa pusing dan tak sadarkan diri. Ia lalu segera dibawa ke rumah sakit, dan di sana Jiao terus menangis karena dirinya merasa sangat bersalah. Saat itu, Renki terus memandangi wajah Jiao dan mulai merasakan getaran cinta di hatinya. Sepulangnya ke rumah, walau tak pandai memasak, Jiao langsung membuatkan sup tulang untuk Renki dengan dibantu oleh Lucian. Namun karena rasanya tidak enak, Jiao mengulang membuat lagi sup tulang itu dan diam-diam Lucian membantunya memasukkan bumbu yang pas. Jiao sangat senang karena masakannya terasa enak, sedangkan Lucian terlihat kecewa karena ternyata Jiao memasaknya untuk Renki. Tak lama kemudian, Jiao mengantarkan sup itu kepada Renki dan berkata ia akan membuatnya setiap hari sampai Renki sembuh. Lagi-lagi Renki memandangi wajah Jiao sehingga membuat Jiao merasa gugup. Jiao yang gugup kemudian memberikan sup tersebut dan pergi dari sana. Anehnya saat itu penyakit Renki tidak bereaksi walau dia bersentuhan dengan tangan Jiao. Malam harinya, Renki menghabiskan sup buatan Jiao dan terus teringat semua kejadian yang dialaminya dengan Jiao. Renki kini menyadari bahwa dirinya mulai kebal saat bersentuhan dengan Jiao. Ia kemudian menelpon dokter pribadinya menanyakan tentang kondisi penyakitnya yang kebal terhadap sentuhan Jiao. Akan tetapi saat itu dokternya menyarankan agar Renki menjaga jarak dengan orang yang sedang dibicarakannya itu. Esok harinya sesuai perkataannya, Jiao membawa sup untuk Renki yang ternyata Renki sedang membahas suatu proyek dengan para karyawannya. Jiao yang penasaran menanyakan proyek apa yang tadi mereka bahas. Karena proyek itu sangat penting dan Renki masih sakit, akhirnya mereka sepakat untuk membantu Renki dan menyiapkan segala sesuatunya tanpa sepengetahuan Renki. Singkat cerita, mereka mendatangi sebuah perusahaan yang akan bekerja sama dengan perusahaan pembersih milik Renki. Di sana, Jiao berusaha mempresentasikan tentang produk perusahaan pembersih milik Renki, walau ternyata dirinya gagal melakukannya. Untungnya, tiba-tiba Renki datang ke sana tepat waktu menjelaskan semua hal tentang produk perusahaannya dan akhirnya mereka berhasil menyelesaikan presentasi tersebut. Pak Huang bahkan terlihat memuji Renki. Dalam perjalanan pulang, karena lift tidak bekerja, Jiao dan Renki kemudian menggunakan tangga dan tiba-tiba dengan sengaja seseorang menyerang mereka. Renki yang melihat Jiao basah kuyup memakaikan jas yang dipakainya kepada Jiao, kemudian membawa Jiao masuk ke mobilnya. Dan penyakitnya benar-benar tidak bereaksi apapun walau kini ia bersentuhan dengan Jiao. Saat Renki mengantar Jiao pulang, Lucian terlihat marah karena melihat Jiao dalam kondisi seperti itu. Malam harinya, Renki datang ke rumah Jiao untuk memberikan sebuah baju sebagai kompensasi karena tadi siang baju Jiao disiram air kotor oleh seseorang. Lucian yang tak suka dengan kedatangan Renki terus saja berusaha membuat Renki agar pergi dari rumah Jiao. Esoknya, Jiao terlihat cantik memakai baju tersebut dan mendapat pujian dari Renki. Saking bucinnya, Renki terlihat menukar gelas yang biasa dipakai Jiao dengan yang baru, sedangkan gelas itu ia simpan untuk dipakai olehnya. Saat semua orang sudah pulang dari kantor, Renki tidak sengaja mendengar Jiao yang sedang berbincang berkata bahwa ia menyukainya. Renki yang juga memang menyukai Jiao terlihat senang mendengar hal itu, padahal sebenarnya Jiao mengatakannya hanya untuk bercanda dengan Pak Jin. Renki begitu bersemangat dan mulai minum dengan menggunakan gelas milik Jiao untuk meyakinkan kalau dirinya benar-benar kebal terhadapnya. Ia bahkan membawa pulang gelas tersebut dan terus membersihkannya karena menganggap gelas itu sangat berharga.
Suatu hari, Jiao berinisiatif membersihkan ruangan Renki dan bersembunyi di bawah meja ketika Renki dan Dongxian datang. Saat itu, Dongxian terus menggoda Renki yang menurutnya Renki menyukai Jiao karena selalu memperhatikannya. Mendengar itu, Renki langsung menyangkalnya. Ia berpura-pura bahwa dirinya selama ini memperhatikan Jiao untuk melihat kesalahan yang dibuat Jiao agar nanti dirinya bisa memecatnya dari perusahaan. Jiao yang mendengar hal itu tiba-tiba keluar dari bawah meja dan terlihat sangat kecewa sehingga membuat mereka berdua merasa kaget. Renki tak bisa berkata-kata saat Jiao berbicara kepadanya dan hanya berdiam diri menyesali perkataannya yang telah menyakiti hati Jiao. Jiao kemudian pulang ke rumahnya dengan bersikap tegar karena ia tak mau keluarganya merasa khawatir. Walaupun saat makan bersama, ia tetap teringat akan perkataan Renki. Di sisi lain, Renki juga merasa tak enak hati dan terus memikirkan Jiao. Lucian yang mengetahui Jiao sedang bersedih karena pekerjaannya terlihat menghibur Jiao sehingga Jiao pun kini merasa lebih baik. Jiao bertekad dirinya akan tetap kuat dan menghadapi Renki dengan berani. Esok harinya, Renki terlihat mencoba menjelaskan tentang perkataannya kemarin, akan tetapi Jiao bersikap baik-baik saja dan tidak menghiraukannya. Karena ternyata ia telah memulai pertempuran dengan Renki dengan cara membuat Renki mengalami hal-hal yang sangat dibencinya. Jiao mengganti sapu tangan Renki dengan kaos kaki bau, menyemprot semua pakaian Renki dengan cairan yang sangat bau, kemudian menukar kartu namanya. Ketika Jiao makan malam bersama teman-temannya termasuk Dongxian, Jiao terus membuat mereka menyebutkan semua kejelekan Renki yang menyebabkan Renki bersin karena dibicarakan oleh mereka. Namun tak lama kemudian semua teman-temannya juga membicarakan tentang segala kebaikan Renki terhadap mereka. Kini Jiao merasa tak enak dan berpikir untuk mengenal Renki lebih baik lagi. Renki yang galau karena Jiao tak mau mendengarkan penjelasannya tentang perkataannya yang menyakiti hati Jiao memutuskan untuk mencari alasan agar Jiao datang ke kantornya. Renki terlihat senang saat menemukan sedikit debu di sofa sehingga ia memiliki alasan untuk memanggil Jiao. Namun ternyata yang datang adalah orang lain karena Jiao sedang bekerja di luar kantor dan hal itu membuat Renki terlihat kecewa. Beberapa saat kemudian, Jiao yang baru selesai dengan pekerjaannya berniat membeli susu kocok rasa stroberi kesukaannya di sebuah Indomaret. Akan tetapi ia tidak mendapatkannya karena produk itu telah habis terjual. Jiao tidak menyadari kalau saat itu Renki juga berada di Indomaret untuk membeli sesuatu. Sekembalinya ke kantor, Renki sengaja meletakkan susu kocok di meja Jiao. Di sisi lain, Jiao yang melihat ruangan Renki masih menyala juga masuk ke ruangan Renki untuk memberinya susu kocok. Renki yang melihat susu tersebut berada di mejanya mengira kalau Jiao mengembalikan susu kocok yang diberikannya. Dan saat ia turun, kini mereka tersenyum dan baru menyadari kalau sebenarnya mereka telah saling memberi susu kocok yang sama. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan lanjutan ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya. Gumawo, bye-bye.